Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Akhirnya kita bertemu kembali di video materi setelah terakhir video exercise ya. Dan akhirnya sampai juga di materi yang mungkin akan kalian suka gitu ya, karena kalian sudah belajar kalkulus, diferensial, integral, dan teman-temannya, bahkan sekarang sampai kalkulus lanjut. Jadi saya hanya mentransfer gitu ya, apa yang sudah kalian dapat dari mata kuliah matematika dan turunannya itu ke dalam bentuk numerik. Dan seperti yang saya bilang, bahwa setelah UTS mungkin kita akan bekerja lebih keras gitu ya, karena finally si kalkulus itu digabung dengan metode numerik dan mungkin akan dilanjutkan dengan pemrograman. Semoga kalian happy, insya Allah gak ada yang susah kok gitu ya, cuman memang butuh effort lebih keras. Untuk pertemuan kali ini materinya seperti yang kalian ketahui, integration gitu ya, integrasi atau integral atau cacing berdiri yang mungkin kalian memang suka gitu ya. Apa sih integral gitu ya, apa sih integration gitu. Sebenarnya juga nggak usah saya kasih, kalian sudah tahu gitu ya, karena kan udah dapet gitu, saya hanya basa-basi doang sih gitu ya. Jadi secara definisi gitu, integrasi adalah menggabungkan bagian, atau mungkin nanti akan lebih nyamannya akan saya bilang namanya segmen gitu ya, menggabungkan bagian atau segmen sehingga mereka dapat menjadi satu kesatuan part gitu. Nah, secara matematika bisa dibilang juga mencari area di bawah curve ini loh gitu ya, ini yang daerah yang saya arsir ini gitu ya, mencari berapa sih area di bawah curve ini gitu ya, dari satu poin ke poin yang lain gitu. Nah, curve ini bisa suatu function gitu ya, dan functionnya banyak. Kalian sudah mengenal ada polinomial, mungkin ada eksponensial, dan sebagainya, juga bisa trigonometri. Nah, terus kemudian datanglah pertanyaan, apa saja sih jenis integrasi itu gitu. Mungkin banyak yang sudah tahu gitu ya. Yang pertama, simple continuous gitu ya, yang tadi saya bilang, bisa polinomial, bisa eksponensial, bisa trigonometri, dan mungkin jenis ini tuh mudah gitu kalian selesaikan secara analitik, dan kalian sudah jago gitu ya sama Pak Nofri sama Pak Agung, dan bahkan ada rumus umumnya gitu ya untuk mencari berapa sih solusi umumnya gitu ya, yang ketika nanti dikasih batas jadi solusi khusus. Kemudian ada yang namanya kompleks continuous gitu ya. Jadi continuous berurutan gitu. Jadi titiknya ini berurutan gitu ya. Kita mencari suatu area ya, dengan batas yang berurutan, tapi yang sekarang kompleks. Maksudnya kompleks bagaimana? Instead of hanya satu ruas seperti ini, sudah mulai ditambahkan eksponensial, kemudian dibagi, masih di akar gitu ya. Ya, makanya disebut kompleks gitu, karena mungkin untuk mencari solusinya kita tidak bisa menggunakan direct method, dan bahkan bisa juga gitu ya, bentuknya tuh discrete atau data yang, kan kalau ini continuous, data yang berurutan gitu ya, bisa juga data discrete atau data yang terpotong-potong gitu, dan biasanya ini data hasil observasi atau hasil eksperimen, yang dimana functionnya itu tidak diketahui dengan jelas, yang ada hanya berapa nilai X, berapa nilai Fx gitu, berapa nilai X, berapa nilai Y gitu, dan kalian disuruh menebak sendiri kira-kira kalau kalian punya data tabel, data discrete seperti itu, bagaimana ya mengintegrasikannya gitu. Tentu saja gitu, kalau misal yang seperti ini bisa kalian selesaikan dengan analitik gitu. Cuman lagi-lagi saya bilang bahwa metode numerik itu membantu untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik, yakni kita gitu ya deal with something that you can't calculate with your maybe your approach or something. Instead
karena kita mau memprogramkan gitu ya, jadi kita menggunakan metode numerik. Nah, dan disinilah gitu ya, kenapa akhirnya integral juga harus bisa didekati dengan metode numerik. Karena apa? Karena kenyataannya dalam praktikal gitu ya, dalam kehidupan nyata gitu, tidak ada, jarang gitu ya, jarang ada persamaan yang sederhana untuk memecahkan suatu proses, apalagi proses fisik gitu ya. That's why pertanyaan selanjutnya adalah, do even we need it for our subject gitu? Emang kita butuh banget gitu ya untuk meteorologi? Kadang saya nggak ngerti deh Bu, saya belajar integral itu nanti titik temunya di mana gitu ya. Ya, meskipun mungkin gitu ya tidak sepopuler turunan, karena kalau kalian lihat silabus saya, bahwa saya bilang gitu ya, dari pertemuan pertama hingga UTS itu hanya perkenalan, bukan hanya perkenalan sih, kalian getting touch gitu ya, getting know better about metode numerik, apa saja yang digunakan, bagaimana prosesnya, begitu. Nah, sebenarnya setelah UTS sampai akhir itu mulai goal kita. Karena apa? Karena integral dan turunan itu yang akan kita gunakan. Apalagi kalau kalian belajar mengenai numerical weather prediction. Itu isinya kalau nggak integral ya turunan gitu. That's why di sini gitu ya, saya kasih gitu ya contoh-contohnya. Integral itu datangnya di mana sih gitu, dipakainya di mana sih di meteo gitu. Masih inget kan yang kemarin gitu ya, saya suruh nyari berapa sih jarak antara droplet yang jatuh pada suatu waktu gitu ya, anggap berapa, T11 kemarin ya, T11 sampai T16, berapa jarak yang ditempuh sama droplet itu gitu ya ketika jatuh. Ini yang paling gampang gitu ya, mencari jarak dari function kecepatan, jadi kecepatan dalam waktu. Kemudian agak beranjak lagi gitu, kalian mungkin sudah belajar juga mengenai indeks convection atau mungkin belum ya. Nanti kalau belum, ini spoiler gitu ya, jadi nanti ada yang namanya indeks convection, itu CIN gitu ya. CIN itu apa? CIN itu convection inhibition. Jadi dia daerah negatif ketika parsel pertama kali, ketika parsel mulai terangkat gitu. That's why di sini batasnya adalah SSL surface layer sama lifting free condition gitu ya. Lifting condition, level free of convection pertama kali dia terangkat gitu. Nah, di sini diintegralkan gitu, karena kita pengen tahu daerahnya gitu. Makanya kita menggunakan, ini adalah suhu parsel dan ini adalah suhu lingkungan. Kenapa dia minus nanti dijelaskan juga gitu ya, karena dia berlawanan arah dengan gravitasi, misal seperti itu. Nah, kemudian kalau cap ini kebalikannya dari CIN, jadi ini adalah daerah positif dan dia dihitungnya itu dari kalau ini kan SL ke LFC, kalau ini dari LFC ke EL. EL itu equilibrium level, jadi titik di mana level di mana atau lapisan di mana si parcel itu sudah sama suhunya dengan environment, tidak lebih panas lagi, sehingga dia berhenti untuk rising, berhenti untuk naik gitu. Ini untuk convection index. Nextnya lagi lebih kompleks, kalau kalian lihat ya bonekanya semakin pusing gitu. Nah, ini nanti kalau kalian belajar numerical weather prediction mungkin sama saya insya Allah, atau mungkin dengan dosen yang lain, pasti nanti akan kalian diajarin ada yang namanya part of parameterization. Nah, di sana kita akan menghitung berapa sih hujan dalam satu kolom atmosfer gitu. Nah, di sana itu bisa didekati dengan persamaan ini, bahwa jumlah hujan itu adalah integral dari specific humidity gitu ya, specific humidity dari suatu parcel terhadap lingkungannya dibagi dengan waktunya gitu ya, terhadap level tekanan. Dan di sini adalah tekanan bawah gitu ya, lapisan tekanan di bawah, dan ini lapisan tekanan di atas. Biasanya kalau di bawah itu bisa dianggap surface gitu ya, atau awal mula sea level, dan ini adalah topnya, top dari atmosfernya. Jadi tergantung kalian mendefinisikan top itu apa gitu ya. Biasanya sih troposfer. Itu untuk yang precipitation. More complex again gitu ya, lebih kompleksnya lagi itu kita akan menghitung menggunakan integral untuk menghitung flux radiasi.
baik itu flux gelombang panjang maupun gelombang pendek gitu. Nah, di sini gitu ya, ini yang untuk shortwave. Ini untuk shortwave gitu ya. Jadi untuk mengetahui flux radiasi gitu ya yang naik ke atas gitu ya. Yang turun, sorry, karena ini downward, berarti yang turun gitu ya dari matahari berapa fluxnya, entah itu yang mencapai bumi atau mencapai apa ya, awan dan sebagainya, itu bisa didekati dengan integral dari 0 ini lapisan paling bawah gitu ya, kita anggapnya adalah 0, dan atas ini juga ini sebenarnya nggak tak terhingga, tapi kalian bisa men-set gitu ya, mengeset sebagai tinggi apa ya, tinggi si lapisannya gitu ya, tinggi lapisannya. Nah, di sini adalah konstantanya gitu ya, dan kemudian ini adalah transmissivity-nya gitu. Kemudian juga di sini adalah zenith angle dari si pancaran mataharinya itu. Dan juga bisa untuk yang long wave. Long wave itu jauh lebih kompleks. Nah, misal berapa sih flux radiasi yang dibalikkan lagi ke atmosfer, misal seperti itu gitu ya. Di sini kalau ini menggunakan Beer's law gitu ya. Kalau ini menggunakan konstanta Planck gitu ya. Jadi ini adalah konstanta Planck-nya, dan kemudian ini sama diffuse transmisi gitu ya. Dan kemudian ditambahkan dengan integral 2 kali gitu dari konstanta Max Planck, dan berapa sih ketebalan dari si transmissivity-nya gitu ya. Misal seperti itu. Jadi sudah tahu kan kenapa sih saya harus belajar integral gitu. Karena memang dia come in our daily life, tapi tanpa kita sadari. Kita bisa mendekatinya dengan integral. Oke, introduction mungkin sampai sini. Nggak ding, tinggal satu slide lagi. Nah, is there any requirement to solve some integration problems using numerical method? Ada nggak sih kriteria khusus gitu ya untuk integral jenis apa yang dapat diselesaikan dengan numerical method? Tadi kan ada simple continuous, ada complex continuous, ada discrete gitu ya. Pastinya semua itu bisa diselesaikan dengan metode numerik, asal gitu ya hanya bentuk integral yang memiliki batas tertentu yang bisa diselesaikan. Misal di sini batasnya adalah AB. Jadi kita tidak bisa menggunakan menyelesaikan suatu problem integral bila dia tidak memiliki batas yang jelas gitu ya. Nah, berapa banyak approach-nya? Kan kalau kemarin itu kan kita selalu ada metode ini, ada metode itu, ada metode itu gitu ya. Karena kan emang setiap saintis itu diperbolehkan ya untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Karena memang yang bisa kita lakukan adalah mendekati gitu ya. Mendekati dengan cara yang paling mudah, yang efisien gitu. Begitu pula dengan integral dalam metode numerik gitu ya. Berapa banyak sih caranya gitu ya. Nah, di sini dari sumber yang saya baca, atau mungkin kalian juga bisa lihat, ini punyanya Pak Rinaldi Munir. Jadi ada 3 setidaknya, ada pakai geometri, ada pakai interpolation polinomial atau Newton codes, dan ini yang paling common atau paling populer. Dan yang terakhir pakai evaluasi function gitu ya. Jadi fungsinya dievaluasi. Nah, di sini words yang di bold gitu ya, itu adalah metode yang akan kita bahas. Tentu tidak semuanya gitu ya, karena memang sometimes mereka kurang well known, atau mungkin sometimes juga metodenya itu menghasilkan error yang lebih besar. Dan di sini saya hanya mencoba untuk menjelaskan metode-metode yang populer dan common. Contohnya untuk geometri itu ada trapezoidal. Meskipun trapezoidal di sini juga bisa masuk ke dalam Newton codes atau interpolation polinomial. Ada yang namanya Simpson 1/3, kemudian ada Simpson 3/8. Nah, sebenarnya Romberg ini tuh nggak masuk kemana-mana gitu ya, karena Romberg ini tuh instead of interpolation sebenarnya dia itu bagian dari extrapolation gitu ya, extrapolation polinomial. Nanti kita akan jelaskan. Nah, dan yang terakhir itu evaluasi fungsi, atau yang bisa disebut dengan kuadratura Gauss, atau terkenalnya dengan dinamakan Gauss-Legendre gitu ya, Legendre. Bagaimana itu? Kita akan breakdown satu persatu di metodenya. Nah, yang pertama
trapezoidal gitu ya. Trapezoidal namanya juga trapezoidal, berarti ada yang terkait sama trapesium gitu ya. Makanya di sini saya bilang berdasarkan pendekatan trapesium gitu. Nah, metode ini itu dapat dapat di approach gitu ya, dapat diturunkan dari banyak cara. Dan yang paling mudah itu geometri gitu ya. Kenapa geometri? Ya, ini saya tulis pertama misal single segment. Kan ini adalah bentuknya trapesium. Masih ingat kan luasan trapesium? Karena kan kita ingin mencari area di bawah curve gitu ya. Otomatis ini yang warnanya black ini adalah areanya. Karena areanya bentuknya trapesium, kita bisa mendekati dengan luasan trapesium dong gitu ya. Dimana luasan trapesium adalah, kalau saya bilangnya dulu setengah A plus B kali T gitu ya. Di sini adalah setengah sum gitu ya, length of parallel slide, berarti kan ini gitu ya, A sama B gitu ya. Yang dimana di sini ketika dia mengikuti curve-nya ini menjadi FA kali FB, FA ditambah FB dikali dengan T, yakni tingginya. Tingginya adalah ini, berarti kan kalau ini berarti nilainya B dikurangin A gitu ya. Sudah deh dapat gitu ya. Bahwa untuk single segment, tadi masih ingat bahwa segmen atau part itu sama gitu ya. Jadi kita menghitung berapa sih luasan atau berapa area gitu ya di bawah curve gitu ya, sesuai dengan segmennya. Karena di sini hanya ada satu part atau satu segmen yang dibatasi oleh nilai A sama B, makanya di sini saya bilang single segment, dan ini adalah rumus umumnya. Memang bisa banyak Bu gitu ya, bisa gitu ya, ada yang namanya multiple segment gitu ya. Jadi instead of cuman A sama B, kita menggunakan titik bantu gitu ya. Bukan titik bantu sih, titik in between A sama B-nya gitu ya. Misal ini untuk di sini adalah A plus BA min 4 gitu ya. Ini dapat dari mana gitu ya? Gampang gitu ya. Sama gitu, kaidahnya. Jadi ini kan bentuknya trapesium, ini bentuknya trapesium, ini bentuknya trapesium gitu ya. Kalian tambahkan gitu ya. Nanti Indian keluarnya seperti ini, multiple segment gitu. Lah, H itu apa Bu gitu ya? H itu adalah jarak antar per segmennya. Dimana dia misal kayak gini, kan kita punya limit bawah sama limit atas gitu ya. Nah, berapa sih hanya hal ini bisa dikatakan sebagai step size. Nanti kalau kalian belajar NWP bisa dikatakan time step gitu ya, bisa dikatakan resolusi, atau bisa dikatakan resolusi gitu ya. Jadi B dikurangin A dibagi dengan jumlah segmen itu, maka itu adalah besaran dari step size-nya atau besaran dari resolusinya. Maka untuk mendapatkan untuk menghitung gitu ya keseluruhan luas ketika kita membaginya menjadi multiple segmen gitu, itu nilainya seperti ini gitu ya. Dan ini lumayan gampang kalau untuk trapezoidal, dia memiliki persamaan yang gampang diingat karena ini adalah H/2 gitu ya. H/2 dikalikan dengan F0 gitu ya, di sini F0-nya atau misal FA, kemudian ditambah 2 kali berapa jumlah segmennya gitu ya, sebanyak jumlah segmen dikurangin 1, itu nanti dikalikan terus ditambah terakhir Fn atau dikatakan Fb. Itu untuk trapezoidal. Bu nggak ngerti? Ya memang nggak ngerti kalau tidak dikerjakan soalnya gitu ya. Ini cuman teori aja, nanti kita akan review di exercise seperti biasa. Next, tadi ada trapezoidal, sekarang second ada Simpson 1/3. Nah, kalau Simpson 1/3 ini, dia tadi kan saya bilang, dia berdasarkan interpolation polinomial atau Newton codes gitu ya, dimana dia tuh base-nya dari higher order polinomial. Nah, kalau untuk trapezoidal tadi gitu, itu kan 1/2, karena kita hanya butuh 2 limit gitu ya. 2 limit, mau dia dibagi berapapun segmennya, yang pasti dia hanya butuh 2 limit gitu. Nah, kalau untuk Simpson gitu, dia butuh 1 poin di tengah limit A sama limit B, yang dia itu digunakan untuk menghubungkan suatu function. Misal di sini contohnya adalah parabola function. Kenapa sih dinamakan 1/3 gitu ya? Karena nanti yang membedakan rumus Simpson 1/3 sama Simpson 3/8 atau mungkin dengan trapezoidal, yakni ya nilai 3-nya itu, karena nanti Simpson ini pasti akan dibagi dengan 3 gitu ya. Makanya dia dikatakan Simpson 1/3. Misal seperti ini gitu ya, sama-sama gitu, kita pengen tahu berapa sih nilai
area atau area yang diarsir ini gitu ya. Kalau tadi kan kita punya A sama B, di sini kita anggap misal punya X0 sama X2, kita butuh titik tengah yakni X1. Nah, kalau untuk single segmennya sama gitu. Kalau yang tadi kan H/2 gitu ya. H/2, kemudian tengahnya tuh 2 gitu ya. Nah, kalau ini H/3, F0, kemudian F1, dan kemudian F2. Ini untuk yang single segment. Kalau yang multiple segment gitu masih sama, jadi awalnya memang 3, terus kemudian kita bagi lagi segmen di tengahnya gitu ya. Misal di sini kita bagi del, kita bagi lagi del gitu ya. Jadi kita punya 4 segmen misal gitu ya. Jadi awalnya itu seperti ini kalau Simpson gitu. Kalau trapezoidal tadi A sama B kalian potong jadi berapapun tidak masalah gitu ya. Yang namanya multiple segmentnya di sana. Nah, kalau Simpson seperti ini bentuknya. Jadi kalian hanya bisa memotong dari sini bagi 2, sini bagi 2 gitu ya. Nah, kalau yang multiple segment ini pembaginya H+3, ini sama F0 sama Fn. Kalau tadi kan trapezoidal juga punya F0 sama Fn, tapi tengahnya adalah sum dari I berapapun gitu ya. I sama dengan 0 sampai N kurangi 1. Nah, di sini ada beda gitu ya. Kalau di sini 4 ini dikalikan 4 ketika fungsinya itu berada pada titik ganjil. Dan dikalikan 2 sumnya summary summation dari fungsinya bila titik itu genap gitu ya. Bu nggak ngerti gitu ya. Nanti kita akan mencoba gitu ya. Nah, supaya dia mudah untuk diprogramkan atau mudah untuk diingat gitu ya. That's why Simpson ini punya bentuk yang khas gitu ya. Jadi misal kalau kalian punya N berapapun gitu ya, dia pasti akan seperti ini gitu ya. Ini F0, ini Fn. Nah, in between-nya ini ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap sampai akhir gitu. Mudah kan gitu ya. Ya, karena ya, jadi ganjil, genap gitu ya. Jadi kalau yang ganjil, ketika titiknya ganjil, dia pasti akan ikut summation atau ikut dijumlahkan dan dikalikan 4. Kalau yang ganjil ikut dijumlahkan dikalikan 2 gitu. Gimana? Sudah mulai mengerti? Semoga gitu ya. Jadi telan dulu. Nah, kemudian kalau yang 3/8 sama berdasarkan high order polinomial juga. Nah, kalau yang tadi kan Simpson sepertiga itu harus punya 1 titik poin di antara A sama B. Nah, kalau 3/8 dia harus punya 2 titik poin di antara A sama B gitu ya. Jadi misal ini A atau B, atau misal ini XI, ini XN gitu ya, dia harus ada 2 titik. Nah, kalau kalian mau multiple segment, berarti ini harus dibagi, ini harus dibagi, ini harus dibagi gitu ya. Ini nanti ada kaitannya gitu ya dengan bagaimana dengan cara penyelesaiannya. Sehingga dan ini dikatakan 3/8 karena nanti yang membagi itu jenisnya 3/8. Kalau tadi kan setengah untuk trapezoidal, sepertiga untuk Simpson 1/3. Nah, kalau untuk yang Simpson 3/8 berarti dia 3H/8 gitu ya, karena kita sekarang punya 4 titik gitu ya, F0, F1, F2, F3. Sorry ini salah gitu ya, buku cetaknya sih yang salah. F0, nah itu nanti kalau yang tadi kan trapezoidal cuma dikali 2, terus kalau Simpson 1/3 in between-nya itu dikalikan 4 untuk ganjil dan 2 untuk genap. Nah, kalau di sini awal sama akhir sama, F0 sama F3 tetap nilainya. Nah, in between-nya dia dikalikan 3. Ini kalau untuk yang original function-nya. Kalau original function itu seperti ini. Tapi kalau dia multiple segment gitu ya, kalau multiple segment gitu, berarti kan dia sepanjang ini nih gitu ya. Bagaimana ini merumuskannya? Gampang gitu kok. Jadi ini F0 sama Fn itu adalah batas awal, batas bawah atau batas atas. Nah, di tengahnya itu gitu ya. Kalau yang tadi trapezoidal kan pokoknya berapapun dia dikalikan 2. Nah, kalau Simpson 1/3 itu yang ganjil kali 4, yang genap kali 2. Nah, kalau di sini agak beda gitu ya. Agak beda. Kalau dia kelipatan 1/47 itu dikalikan 3. Kemudian ditambahkan kalau 258 dia dikalikan 3. Kemudian ketika dia kelipatan 3 dia dikalikan 2. Sebenarnya ini gampang sih dihitung gitu ya. That's why trapezoidal itu dia bisa digunakan untuk segmennya berapapun. Ketika kalian punya segmen berapapun kalian bisa menggunakan trapezoidal. Tapi kalau kalian pakai Simpson 1/3 itu hanya bisa digunakan ketika segmen kalian genap.
gitu ya. Karena apa? Karena kan tadi kita punya 3 titik, berarti, dan kalau kita membagikan setiap segmen dia harus selalu genap, itu hanya itu yang bisa digunakan oleh sepertiga. Nah, kalau yang 3/8 ini segmennya harus jumlah kelipatan 3 yang bisa menggunakan Simpson 3/8. Itu key point-nya gitu ya. Bu masih nggak ngerti, nanti kita coba di exercise. Untuk sekarang dicatat aja dulu, ditulis aja dulu gitu ya. Nah, untuk pattern-nya gitu ya, kalau tadi kan 1, 4, 4, tadi kan 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1 untuk trapezoidal. Nah, untuk Simpson 1/3 itu 1, 4, 2 gitu ya. 142 ya, 1421 gitu. Saya lupa, balik ya, 142, 42, 421. Nah, kalau ini 1332, balik lagi 332 terus gitu ya sampai terakhir 331. Ini patternnya. Udah selesai Simpson 3/8. Next itu ada yang namanya Romberg extrapolation. Idenya gitu ya, idenya itu apa sih? Karena ternyata trapezoidal itu memiliki error yang besar. Taunya dari mana? Nanti di exercise coba gitu ya, kita coba. Nah, ini tuh untuk untuk mengatasi gitu ya, mengatasi kekurangan dari trapezoidal method. Jadi untuk menggunakan metode ini kita harus punya nilai trapezoidalnya dulu sebanyak resolusi atau time size yang diminta gitu ya. Bu udah ngerti gitu ya. Ya, ditelan dulu gitu ya. Nah, jadi integrasi totalnya itu adalah AK ditambah CH kuadrat tambah DH kuadrat. Ini kayaknya kurang B-nya gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Harusnya BH. Nah, untuk AK-nya dia follow the trapezoidal method. Jadi kalau untuk menghitung Romberg, kalian harus punya perhitungan atau pendekatan secara trapezoidal dulu gitu ya. Misal di sini untuk A0 berarti kan kalian punya satu N gitu ya, satu segmen di mana hanya adalah ya udah B dikurangin A gitu. Nah, kalau di sini untuk A1-nya, misal K ini adalah bisa 0 sampai jumlah segmen yang kalian mau. Nah, untuk A1-nya berarti kan kalian membaginya menjadi 2 gitu ya. Berarti sekarang punya nilai tengah. Berarti A1-nya adalah B dikurangi A dibagi 2 segmennya untuk H-nya. Nah, pun sampai A2 dan sampai A seterusnya. Nah, setelah kita tahu A gitu ya, kita menghitung BK gitu ya. BK rumus umumnya seperti ini gitu ya. AK ditambah AK dikurangi AK-1 per 2 kuadrat dikurangi 1. Kemudian C-nya gitu ya, sama gitu, tapi di sini instead of pangkat 2, ini pangkat 4, dan untuk D-nya itu pangkat 6. Tapi semua ininya sama kok gitu ya. Jadi untuk mendapatkan B kita harus tahu nilai A, untuk mendapatkan nilai C kita harus tahu nilai B, dan untuk mendapatkan nilai C kita harus tahu untuk mendapatkan nilai D kita harus tahu nilai C. Dan sebenarnya dia bisa menggunakan tabel gitu ya. Jadi ini yang pertama ini kita dekati dengan trapezoidal, kemudian yang B kita hitung dengan nilai ini, di mana kita harus tahu A-nya dulu, sampai titik di mana kita akhirnya menemukan, oh ini loh nilai akhir dari Romberg extrapolation gitu. Ini untuk yang Romberg extrapolation. Yang terakhir metode evaluasi fungsi atau yang disebut dengan kuadratura Gauss atau Gauss-Legendre, apapun lah itu namanya gitu ya. Backgroundnya gimana? Masih sama, untuk mengatasi error dari trapezoidal method gitu ya, karena trapezoidal method itu kayak rumus awal gitu ya, rumus paling mudah, metode paling mudah gitu. Jadi saintis-saintis itu mengembangkan gitu ya, kira-kira apa ya yang dia tetap efisien gitu ya, tetap efisien tapi hasilnya precise gitu, presisi gitu. Nah, kalau yang tadi kan si Romberg kan juga sama untuk mengatasi kekurangan dari trapezoidal, tapi kan dia menggunakan banyaknya jumlah segmen atau resolusinya si H ini gitu ya, kalau kita bagi area under curvingnya. Nah, kalau si Legendre ini gitu ya, metode ini harus punya batas yang sama gitu ya. Jadi maksudnya apa sih gitu ya, bahwa kan biasanya batasnya itu kan beda-beda ya kalau integral gitu ya. Misal A sama B, A-nya tuh bisa 0, B-nya bisa 2, A-nya bisa 1, B-nya bisa berapa gitu ya. Nah, kalau di sini itu harus menjadi limit yang sama, yakni antara minus 1 sampai 1. Dan hasil ini akhirnya menimbulkan konsekuensi, yakni
untuk menghitungnya kita butuh mengetahui berapa sih unknown coefficient. Bu nggak ngerti ya, makanya saya tulis di sini ada stepnya gitu ya. Pertama, apapun integral yang kalian punya dengan batas apapun gitu ya, harus di transfer batasnya menjadi -1 sampai 1. Caranya gimana gitu ya. Nah, di sini caranya gitu ya. X-nya diganti sama B dikurangi A per 2 kali T. Misal T ini kalau di sini fungsinya waktu, nanti itu bisa fungsi apapun gitu ya. Bisa fungsi Y, bisa fungsi apapun lah gitu. Pokoknya ini adalah function gitu ya. Ditambah BA per B plus A per 2, kemudian DX-nya diganti B dikurangi A per 2 kali DT gitu ya. Kok ini cuman contoh saja gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana sih penurunannya. Nah, setelah itu dimasukkan ke rumus aslinya gitu. Karena misal di sini rumus aslinya kan adalah dari A sampai B terhadap fungsi X gitu ya. Turunannya dx gitu ya. Kemudian kita transfer menjadi -1 sampai 1 gitu ya. Jadi yang function X-nya ini gitu ya, kita ganti dengan ini, makanya di sini T ganti X gitu ya, B dikurangi A per 2 ditambah BA B plus A per 2, di mana dx ini gitu ya, itu adalah ini. B dikurangi A per 2 dikali dx gitu. Akhirnya bisa kan dikerjakan karena kan sama-sama x-nya gitu ya. Nah, kalau udah diketahui nih kayak gini, baru kita menyelesaikannya dengan general endpoints Gauss-Legendre. Gimana caranya? Ini gitu ya. Kalau sudah batasnya sama -1 sampai 1, nah bagaimana integralnya? Itu nanti kita kalikan dengan coefficient. Makanya saya di sini bilang unknown coefficient. Jadi sebanyak berapapun, kalau misal dia 2 poin gitu ya, berarti kan kalau ini misal 2 poin gitu kan, berarti dia cukup punya C1 sama C2 dikalikan dengan X1 kali X2. Tapi kalau kalian punya 15 poin ya berarti nanti kalian punya C-nya sampai 15. Tapi jarang sih gitu ya, biasanya C cukup sampai 6 gitu. Jadi kalian harus mentransfer dulu limitnya menjadi batas -1 sampai 1. Nah, kalau sudah ditransfer baru dihitung secara umumnya gitu ya, menggunakan rumusan ini. Nah, enaknya adalah gitu ya, jadi saintis itu sudah menyelesaikan untuk kalian. Ketika kalian punya diminta 2 titik, C-nya itu ini loh gitu, dan X-nya itu pasti ini. Karena kan limitnya kalian selalu sama antara -1 sampai 1, makanya gitu ya, berapapun selama kalian ini selama batasnya itu antara 1 sama -1, maka kalau untuk 2 poin, maka X1-nya tuh pasti antara -0,5 dan X2-nya 0,5 pun dengan 3 gitu ya. Kalau 3 berarti titik tengahnya 0 gitu. Kemudian X1-nya ini, X1 yang lainnya ini gitu ya. Ini salah, ini harusnya X3 gitu ya. Nah, begitu pula dengan ini gitu ya. Jadi selalu equal karena batasnya kita set equal gitu ya. Jadi maupun berapapun A sama B, kita harus punya fair limit gitu ya, harus punya equal gitu ya, equal limit gitu. Nah, misal kayak gini gitu ya, kalau ganjil dia pasti yang tengah adalah 0, tapi kalau genap dia pasti adalah nilainya sama gitu ya, dan ini pasti akan dipakai gitu ya. Dan saya tidak require kalian untuk menghafalkan, karena percuma juga dihafalkan gitu ya, karena saya selalu open bukan. Oke, ini akhir dari teorinya atau penjelasan secara singkatnya. Kita selanjutnya akan ke exercise. See you!